Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febra Putri Azahra. Dan pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Dalam membangun integrasi nasional, Indonesia selalu dihadapkan oleh 4 hal, yaitu ATHG. Apa sih ATHG itu? ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman artinya suatu usaha yang bersifat merubah atau merombak suatu kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, politik, dan kriminal. Selanjutnya ada tantangan. Apa sih tantangan itu? Tantangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan yang tujuannya untuk menggugah kemampuan. Selanjutnya ada hambatan, yaitu suatu usaha dari dalam diri sendiri yang tujuannya untuk melemahkan secara tidak konsepsional. Sementara yang terakhir, yaitu gangguan, adalah suatu usaha yang berasal dari luar diri yang tujuannya sama seperti hambatan, yaitu melemahkan secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional ini bentuknya pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Oke, kita masuk ke yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia masih terpengaruh oleh paham lain dari paham lain, misalnya liberalisme, yang menekankan pada aspek kebebasan individu. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana gaya hidup pemuda zaman sekarang, yang hidup dalam kemewahan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Memberi pemahaman kepada mereka-mereka tentang ideologi Pancasila, dan kita harus menegakkan norma-norma yang ada. Lalu yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini datangnya bisa dari luar ataupun dalam negeri. Contoh ancaman yang datang dari luar negeri adalah ketika suatu negara menekan politik Indonesia. Misalnya itu blokade politik. Lalu contoh ancaman yang datang dari dalam negeri itu sendiri adalah gerakan separatis, misalnya yang terjadi di Indonesia, yang ada di Papua dan Aceh. Lalu bagaimana cara menanganinya? Cara mengatasi hal tersebut adalah mengikutsertakan masyarakat sipil dalam kegiatan politik, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini bisa terjadi karena adanya perdagangan internasional yang memungkinkan adanya barang yang masuk atau keluar negeri. Barang-barang yang masuk ke dalam negeri ini bisa menimbulkan ancaman bagi perekonomian negara itu. Kenapa? Karena biasanya produk impor itu kualitasnya lebih bagus, sehingga ketika semakin banyak produk-produk impor yang masuk, produk lokal secara otomatis akan tersisih. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal ini? Hal ini dapat diatasi dengan kita meningkatkan kualitas produk lokal, lalu pemerintah memprioritaskan pertanian yang mana merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah ancaman di bidang sosial dan budaya. Datangnya bisa dari luar maupun dari dalam negeri. Contoh ancaman yang datang dari luar negeri ini adalah pengaruh negatif dari globalisasi yang membuat gaya hidup kita berubah menjadi hedonisme, westernisasi, dan menumbuhkan sifat individual. Selanjutnya, pengaruh dari dalam negeri, yaitu adanya isu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti separatis tadi. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita harus pintar-pintar memilah-milah budaya yang masuk ke dalam negeri kita, sehingga budaya asli kita masih tetap terjaga dan tidak tersingkirkan.
Lalu kita juga sebagai manusia harus peduli dengan manusia lainnya. Dan kita juga harus memiliki sikap toleransi terhadap keberagaman. Yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang hankam ini biasanya berbentuk militer. Ya, contohnya itu ada agresi, invasi, spionase, sabotase, dan lain-lainnya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan menerapkan sistem rata atau sistem pertahanan dan keamanan bersifat rakyat semesta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa, yaitu pasal 30 ayat 1 sampai pasal 30 ayat 5. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ada satu video yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Silakan disimak. Bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutta Soma karangan seorang pujangga Majapahit, Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Nah, sudah nonton kan? Oke, segitu dulu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.